Sudah ada komunikasi dengan pihak Reski hingga mungkin menghasilkan sanggahan dari pihak tergugat mungkin, Mbak? Sampai dengan saat ini sih sudah pernah ada komunikasi dengan pihak Reski, lawyernya lah. Kebetulan saya dengan Pak Ferry juga. Cuman apa yang kita bicarakan tidak menemukan, tidak ada kesepakatan. Itu aja. Kesepakatan seperti apa sih, Mbak, mungkin yang diharapkan gitu? Saya karena gini ya, persoalan saya ini kan sudah menjadi area publik ya. Semua harus mengetahui secara clear gitu kan. Tidak ada yang bisa disembunyikan dan harus disembunyikan. Saya ingin tes DNA, semua orang mengetahui. Karena buat saya dari mulai awal kasus ini kepentingan Keke di atas segalanya. Saya tidak mau ada yang ditutup-tutupi. Itu sih sebetulnya. Jadi saya maunya clear, tapi kita berbeda pendapat dengan pihak lawan. Tapi biasa ya, berbeda pendapat dengan pihak lawan itu hal yang biasa. Ya, tapi alhamdulillah akhirnya sampai titik ini tim saya dan saya menang di Pengadilan Tinggi Banten. Apresiasi yang sebesar-besarnya buat Pengadilan Tinggi Banten yang sudah memberikan kesempatan hak buat anak saya mencari identitas dirinya. Saya berharap mudah-mudahan juga buat semua anak di Indonesia yang mempunyai kasus sama seperti saya mendapatkan hak yang sama. Ada sudah puas dengan identitas putrinya? Bagaimana Mas? Sudah puas dengan hasil putusan PT ini, Mbak? Sampai di titik ini alhamdulillah saya bersyukur. Kalau bicara masalah puas atau tidak, kan tetap puas itu saya harus minta pengakuan dari pihak yang lawan ya. Tapi sampai saat ini kan tidak ada satu statement pun dari pihak Reski Aditya gitu kan. Beliau masih diam 1000 bahasa gitu aja sih. Ada kekhawatiran nggak sih, Mbak, saat nanti mungkin dari pihak tergugat juga melakukan kasasi? Buat saya tidak perlu khawatir ya. Kasasi itu adalah hak dari beliau gitu kan. Silahkan aja mau kasasi, mau peninjauan kembali itu hak. Tapi kan nanti kita ikutin alur hukumnya seperti apa. Harapannya Mbak Weni sendiri nih dengan adanya putusan dari Pengadilan Tinggi ini seperti apa sih, Mbak? Apakah ada keinginan untuk pertemuan dengan anak dan ayah ini dalam jangka waktu berapa gitu, atau seperti apa sih yang diinginkan? Keinginan saya simpel kok. Saya cuma pengen anak saya diakui sebetulnya kan. Semua jejak digital ini kan adalah PR buat saya ke depannya. Bagaimana jejak digital yang nanti berpengaruh buruk pada anak saya menjadi manfaat. Bagaimana saya membalikan ini gitu. Memberi pengertian kepada Keke. Dari awal kan harapannya cuma mau kekeluargaan membicarakan ini. Tapi itu tidak pernah berhasil. Selalu dibilang Reski Aditya tidak tahu apa-apa. Selalu dibilang begitu. Kan gak mungkin karena ini sudah menjadi ranah publik. Jadi buat saya nonsen lah. Kalau soal bertemu, jika ada waktunya, jika Tuhan membolak-balikan hati, itu akan terjadi ya. Kita ikutin aja. Banyak juga masyarakat yang akan berpikir bahwa dengan adanya ini dari pihak Mbak Weni justru berharap kayak untuk nafkah dan segala macamnya itu seperti apa, Mbak? Kalau bicara nafkah, saya serahkan kepada kuasa hukum. Kenapa? Karena kita kan ikutin aturan hukum. Ada tatanya. Tidak semata-mata saya minta nafkah sekian, enggak. Kan mendidik anak juga kan tidak pakai daun ya. Kita mendidik anak dengan materi. Tapi materi seperti apa? Kita lagi-lagi ikutin aturan aja. Itu tergantung dari pihak pengadilan menentukan. Saya cuma pengen pengakuan kok, itu aja sebetulnya. Itu pun tidak dilakukan. Kita jangan bicara terlalu jauh nafkah lah. Hadiri, bicara depan media, akuin anaknya. Bahkan lebih baik kalau tes DNA. Itu sih harapan saya. Saya pengennya hargain perasaan anak saya. Dari Keke sendiri mungkin sempat menyampaikan sesuatu terhadap Mbak Weni? Keke cuma bilang sih, pertama kali dengar berita ini ya, saya ditelepon Mas Ferry gitu kan, sedih gitu kan. Wah, perjuangannya tidak sia-sia, karena semua buat Keke. Keke kebetulan mungkin baca berita, dia bilang dia perlu aku, dia bilang I love you ma. Keke kan nggak bicara banyak, cuman dia hanya lewat sikap. Setelah mengetahui hasil putusan ini dan hal ini diawali dari pertanyaan Keke mengenai pertanyaan siapa ayahnya. Dan setelah dia mengetahui ini, seperti apa responnya mungkin, Mbak? Diam. Mungkin dia mau nanya, takut, namanya anak kecil kan gitu kan, dia tidak aku takut salah, takut gimana. Cuman aku pernah tanya Keke, seandainya Keke harus ketemu Reski, Keke mau aku. Karena saya tidak pernah juga menanamkan kebencian di Keke apapun masalahnya yang terjadi. Dari awal sebenarnya sempat nggak sih, Mbak, antara Keke mungkin bertemu dengan Reski? Zaman dulu, kalau setelah besar nggak pernah. Udah lupa. Hmm? Udah lupa. Ya.
Cuma kan dia lihat ada foto dia di pangku gitu kan. Itu aja sih. Artinya kan Keke shock begitu ada putusan yang ideologisnya Ya. Bagaimana menenangkan dia supaya dia tetap percaya diri sebagai anak? Gini, Keke memang tidak mendapatkan figur ayah biologis, tapi alhamdulillah orang tua saya, adik, saudara-saudara maupun teman-teman saya support. Kita memberikan kasih sayang full ke Keke, sehingga Keke tidak kehilangan sedetik pun kasih sayang dari terutama neneknya ya, nenek dan kakeknya. Sangat sayang sekali sama Keke. Gitu. Cuman karena ada berita ini, jangankan anak kecil, kita pun tidak diakui oleh ayah tuh rasanya bagaimana kan? Itu aja sih PR saya ke depannya, menguatkan Keke lah. Ada Caranya Mbak untuk menguatkan itu? Memberikan Mungkin seluruh ada apa konsep tertentu untuk itu. Kebetulan saya ajak Keke beberapa kali konseling di psikolog lah. Di situ kan ditanya bagaimana perasaan Keke. Kadang anak-anak itu tidak bisa mengutarakan dengan cerita, tapi ada di bawah alam sadar dia, tidur dia nanti rada cranky, keganggu. Itu ditanyakan oleh psikolog. Dan memang iya, Keke setiap malam tidurnya keganggu. Karena menurut psikolog, golden age anak 1-5 tahun itu dia merekam, tapi kan ketutup oleh memori yang lain, tapi tetap ada di dalam rekaman lama. Itu yang mengganggu tidurnya gitu. Jadi mungkin Keke harus konseling lebih lebih rajin lebih. sempat mengigau atau apa gitu Mbak? Setiap malam Keke suka begitu memang kebiasaannya. Seperti apa? Apa ya, kayak orang apa sih, menggigau aja, ngomong segala macam gitu. Mungkin kan alam bawah sadarnya dia. Makanya saya sangat berharap dari awal kasus ini pakai hati nurani gitu kan. Yang kita bicarakan ini bukan saya nggak mau kok ketemu Reski juga gitu. Tapi kan ada anak yang menanyakan siapa ayahnya, pakai hati nuraninya. Tapi tidak ada hati nurani di sini dari pihak sana, menurut saya ya. Setelah hasil putusan ini, putusan dari pengadilan tinggi ini juga sudah ada respon dari pihak mereka? Alhamdulillah sih tidak ada respon apapun dari pihak Reski. Nggak ada ya Mas ya. Langkah selanjutnya mungkin? Langkah selanjutnya bisa Mas Ferry. Ya, kalau saya sih berpendapat gini, Pak. Ini kan langkah kita menuju suatu pengadilan ini kan sebenarnya upaya hukum yang kami juga tidak menikmatinya. Tapi hanya itu pilihan yang kami punya. Dibandingkan kami tidak mengambil pilihan apapun. Nah, tentunya terhadap putusan ini harusnya bisa kembali merefresh ya, untuk mengingatkan kembali kepada kedua orang tua yang menghadirkan anak ini di dunia. Mungkin mereka lupa dahulu mengapa alasan anak ini dilahirkan. Itu yang mereka lupa. Jadi saya pikir inilah hal yang sebenarnya bisa dijadikan titik balik ya, titik balik untuk mengembalikan semua hubungan silaturahim yang sudah tercabik-cabik dengan semua gengsi, dengan semua egois masing-masing pihak. Dua pihak ini harus menyatukan pikiran kepada ini anak. Walaupun mungkin di sebelah sana punya anak lagi, tapi harus diingat bahwa putusan ini juga sudah mendeklarasikan bahwa yang terjadi ini adalah suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang sudah tidak sesuai dengan norma. Maka jalan terbaik itu adalah kembali pangku lagi nih anak, peluk lagi nih anak ya, satukan lagi anak-anak yang terpisah ini. Aku pikir kalau itu terjadi sama sekali tidak mengurangi derajat dia sebagai seorang artis, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang bapak ya. Terlepas dari tekanan kiri kanan itu hal yang selanjutnya ya. Karena kalau ini tetap diteruskan,
saya yakin Reski akan kembali ke kandangnya dan meninggalkan orang tuanya bertempur di luar sendirian. Ya, itu kan merupakan efek yang sangat-sangat tidak baik lah menurut saya. Karena putusan ini juga suka tidak suka harus kita patuhi sampai dengan saat ini, selama tidak dibuktikan sebaliknya. Nah, oleh sebab itu sudahlah. Saya lebih senang ini klien-klien ini nggak usah terlalu banyak mendengar omongan pengacaranya masing-masing lah. Bu Weni juga nggak usah terlalu mendengar kami punya cerita tentang hukum. Yang di sana juga nggak usah terlalu mendengarkan cerita tentang hukum. Untuk apa berbicara hukum dan keadilan kalau di situ ada kebinasaan? Untuk apa? Nah, ini yang mungkin saya ini selama ini tidak bisa saya sampaikan. Kenapa? Kami tidak menikmati kemenangan ini. Dan kami tidak menderita akibat kekalahan kemarin. Hidup akan terus berjalan ya Bu Weni. Ya, Ada atau tidaknya putusan ini, hidupmu tetap berjalan. betul. Keke akan tetap tumbuh toh. Mbak Weni sepakat dengan kata Bang Sultan?